Coba kenalin diri dulu. Nama lo siapa sih? Nama Ersa aka Gabriel. Peran gue di sini sebagai penanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi bisa gak sih lo dibilang sebagai inisiator atau pembentuk gitu? Bisa. Nama gue Armadia Setiawan. Gue sebagai co-founder ya di Umbrella. Gue ngebantu Ersa dan lain-lain buat pembangunan Umbrella. Gue di Umbrella sebagai kepala mediasi dan informasi. Nama gue Regentia Chandrika Komadewa, biasa dipanggil Regen. Peran gue di Umbrella sebagai tim kajian dan penelitian. Nama saya Antonius Andrew. Peranan saya di Project Umbrella ini sebagai tim mediasi, yaitu media informasi. Nama gue Tasya Darushifa sebagai anggota dari Divisi Kajian dan Penelitian. Gue Tera. Gue di Umbrella berperan sebagai humas. Nama saya Zulfikri Marsabesi, biasa dipanggil Fikri. Saya selaku anggota dari tim kajian dan penelitian. Saya Malik Ibrahim. Peran saya di Umbrella adalah sebagai anggota dari mediasi atau media dan informasi. Nah kira-kira menurut lo sendiri nih, pandangan lo mengenai penerapan hukum di Indonesia gimana sih? Penerapan hukum di Indonesia sih sebenarnya udah benar, tapi balik lagi penyampaian kepada masyarakatnya untuk mengetahui hukum itu sendiri masih kurang sebenarnya. Jadi jangan sampai pemerintah aja yang bergerak, kita juga harus bergerak seperti itu. Penerapan hukum Indonesia ya pasti ada kekurangan sama kelebihannya gitu kan. Mungkin kadang-kadang ada beberapa kasus-kasus yang kita tahu ibaratnya yang dalam tanda kutip gak adil bagi beberapa orang atau beberapa pihak. Masih adanya ketidakadilan dalam penerapannya karena masyarakat masih kurang mengetahui atau ketidaktahuan mereka mengenai hukum yang berlaku itu seperti apa. Menurut saya, penerapan hukum di masyarakat ini belumlah maksimal. Karena bisa kita lihat masyarakat masih merasakan ketidakadilan dalam jalannya hukum di negara kita ini. Bagaimana hukum memisahkan antara golongan, bagaimana badan hukum bertindak menyelesaikan suatu perkara tetapi masih ditangguhkan dan belum terselesaikan sampai sekarang. Jadi bisa saya katakan penerapan hukum di masyarakat ini masih sangatlah kurang. Penerapan hukum yang berkeadilan serta tegas semakin menjadi urgensi. Sebagai sebuah negara hukum yang berdemokrasi, hukum harus tetap ada untuk mengatur dan mengontrol setiap kehidupan, agar tidak menimbulkan keadaan-keadaan yang dianggap merugikan dan dapat memberikan perlindungan untuk segenap lapisan masyarakat. Masyarakat itu berkembang dengan sangat dinamis, sementara hukum itu tidak berkembang sedinamis perkembangan masyarakat. Sehingga perlu pembaharan hukum yang menurut gue harusnya dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari sistem hukum. Ini kita berbicara mengenai law in action dan law in the book. Penerapan hukum di Indonesia itu tidak dapat terlepas dari 3 elemen utama dari sebuah negara. Ada wilayah, pemerintahan yang sah, dan rakyat. Yang saya ingin garis bawahi ini adalah terkait dengan pemerintahan sah dan rakyat. Untuk menciptakan suatu efektivitas penerapan hukum, saya pikir komponen yang utama itu adalah terkait dengan pemerintah dan rakyat. Pemerintah dalam hal ini harus menciptakan aparat penegak hukum yang berintegritas. Namun faktanya di lapangan itu kita masih sering mengalami terkait dengan tindakan kesenang-wenangan dilakukan oleh aparat penegak hukum, kriminalisasi dan sebagainya yang tentunya kita rasakan akhir-akhir ini. Kemudian dari segi rakyat, tentunya perilaku masyarakat kita ini yang kurang disiplin ya, tentunya menjadikan hukum ini menjadi kacau balau lagi. Sehingga apa? Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang menjadikan para masyarakat mencari upaya-upaya di luar hukum. Sehingga untuk membenahi inilah yang menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Oleh karena itu, dengan edukasi yang kita berikan, diharapkan ke depannya akan memberikan suatu pandangan, akan memberikan suatu perubahan. Penerapan hukum masih dapat dikatakan kurang optimal karena masih banyak sebutan bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maka dari itu, seharusnya hukum itu adil bagi setiap kalangan, baik itu kalangan atas sampai kalangan bawah. Karena pada dasarnya, semua orang sama di hadapan hukum. Menurut tuh seberapa penting sih edukasi hukum ke masyarakat? Sebenarnya saling terkait ya semua, pemerintah, masyarakat, hukum. Makanya gimana caranya tuh kita sama-sama menjalankan hukum itu sendiri. Jangan sampai saling
saling membiarkan gitu. Jadi kita harus saling support satu sama lain tentang hukum ini. Kalau ngomongin seberapa pentingnya hukum, edukasi hukum gitu kan. Ibarat kita tahu juga hukum sama masyarakat itu erat banget hubungannya. Ibarat gimana ya? Lo pengen, ibaratnya lo sebagai masyarakat, lo tinggal suatu negara yang ada hukumnya. Masa lo nggak tahu apa aturan yang ada di negara lo gitu. Pasti lo harus tahu gimana ada batasan-batasannya. Ibaratnya ya hukum itu juga pada akhirnya juga apa ya, sebagai yang menstabilkan kondisi di masyarakat. Ibaratnya biar semua ada batasan dan enggak adanya kejadian-kejadian yang nggak diinginkan gitu. Menurut gua adalah sangat penting karena kita sebagai masyarakat di negara hukum wajib tahu tentang hukum, dan hukum itu merupakan satu kesatuan dari kehidupan masyarakat Indonesia sebagai negara hukum. Edukasi terhadap hukum adalah suatu hal yang sangat penting, karena hukum selalu ada dalam setiap kehidupan kita, mewarnai setiap sendi kehidupan kita, dan bersinggungan dengan setiap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap hukum dapat dijadikan self-control, agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dianggap merugikan karena takut terhadap sanksi yang berlaku apabila mereka melakukan hal tersebut, terlepas dari adanya asas fiktif di mana masyarakat selalu dianggap tahu terhadap hukum. Kita yang tinggal di negara Indonesia yang merupakan negara hukum, jadi masyarakatnya mau tidak mau harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena kita tahu juga masyarakat masih memandang hukum ini secara sebelah mata, secara negatif. Padahal diciptakannya hukum ini untuk menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai. Tapi di negara kita pun masih banyaknya tindakan-tindakan kriminal yang terjadi. Jadi bisa dikatakan edukasi hukum di masyarakat kita ini belumlah tersebar dan belumlah merata. Karena negara Indonesia sendiri merupakan negara hukum, jadi setidaknya masyarakat Indonesia itu tahu hukum yang berlaku di Indonesia itu seperti apa. Jika saya ingin menggunakan sebuah parameter, maka dapat saya katakan sangatlah penting. Parameternya 1-100, maka dapat saya katakan 100. Mengapa? Karena berdasarkan beberapa ada gium yang telah Umbrella Project posting dan luncurkan sebelumnya, bahwasannya ada gium yang menyatakan bahwasannya ketidaktahuan hukum itu tidak dapat dimaafkan. Ignorantia juris non excusat. Dan bahkan lebih jauh, setiap undang-undang yang telah diundangkan, maka setiap orang dianggap tahu hukum. Sehingga penting bagi kita sebagai satu mahasiswa Fakultas Hukum yang mengerti dan paham hukum, inilah tanggung jawab moral kita untuk memberikan edukasi pemahaman bagi masyarakat. Dapat meningkatkan angka melek hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, hukum juga mengatur perilaku manusia antar manusia sehingga ada batasan yang boleh dilakukan agar tidak semena-mena dilakukan atau sesukanya dilakukan oleh setiap individu. Oke. Oh iya, kan lu Apa tuh? beli produk kita ya Asik. di IG kita ya. Kita belajar wirausaha juga berarti ya. Oke. Ditunggu aja ya. Pantau terus. Yoi. IG-nya apaan tuh? @umbrella